Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita, nikmat sehat, nikmat panjang umur, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Semoga senantiasa kita istiqomah di jalannya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada panutan kita semua, panutan seluruh alam, ani habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan segenap pengikut setia dari umatnya hingga akhir zaman. Kita semua selaku umat beliau mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke-25 di bulan Ramadan. Itu artinya kita sudah berada di fase akhir dari bulan Ramadan. Yang disebutkan fase 10 terakhir itu itqun minan nar, terbebasnya dari api neraka. Ini menunjukkan keistimewaan bulan Ramadan. Fase awal, fase yang kedua, dan fase akhir yang ketiga ini semua mengandung keistimewaan. Judul yang harus kita bahas pada malam hari ini, nikmatnya sahur dan berbuka bersama keluarga. Kenikmatan di bulan Ramadan sudah kita rasakan, sudah kita alami. Bagaimana nikmatnya berbuka, bagaimana nikmatnya sahur. Meskipun sahur di bagian-bagian awal masih adaptasi bagi yang belum terbiasa sahur. Tapi dengan berjalannya sampai 24 hari kita melaksanakan sahur ini, semakin terasa nikmat. Terasa nikmat berkumpul keluarga, nikmatnya kebersamaan, dan ini mudah-mudahan bisa kita lanjutkan, bisa diagendakan dengan keluarga di luar Ramadan untuk sama-sama melaksanakan saum sunnah. Ada 6 hari di bulan Syawal dan puasa-puasa sunnah yang lainnya, sehingga kenikmatan sahur, kenikmatan berbuka bersama keluarga ini akan tetap kita rasakan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Yang artinya bagi orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan, dua kenikmatan. Kebahagiaan
Yang pertama, idza aftara, ketika berbuka. Berbahagia dengan berbukanya itu. Beberapa jam ditahan, dari mulai masuk subuh sampai maghrib tiba. Kemudian begitu maghrib itu waktunya sampai, kita disunahkan untuk segera berbuka. Terasa nikmatnya, terasa bahagianya. Bagaimana makanan, minuman sesederhana apapun terasa memiliki kenikmatan tersendiri. Sehingga dari perasaan bahagia dan nikmat itu menimbulkan kita untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat ketika berbuka. Kalau kita lanjutkan dengan puasa-puasa sunnah nanti pasca Ramadan, kenikmatan itu akan senantiasa menyertai. Yang kedua, dan ini kenikmatan yang luar biasa, wa idza laqiya rabbahu, ketika berjumpa dengan Tuhan, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fariha bisaumihi, berbahagia dengan ibadah puasa yang kita jalankan. Oleh karenanya, berbicara mengenai ibadah puasa ini tidak hanya berdampak kebahagiaan di sini, di dunia saja, tapi juga berdampak kebahagiaan di akhirat. Maka oleh karenanya, kita dalam sisa-sisa yang terakhir ini, mari kita maksimalkan. Kita jaga saum kita dari hal-hal yang membatalkan. Kita isi saum kita dengan meningkatkan ibadah, dengan meningkatkan tilawatul Quran, dengan zikir, dan juga memperbanyak doa. Karena salah satu doa yang tidak ditolak itu, salah satu doa yang dikabulkan itu, salah satunya adalah da'watus shaim. Doanya orang-orang yang lagi berpuasa. Kita berdoa untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan lingkungan kita, untuk kebaikan dunia secara keseluruhan. Bil khusus dalam kaitan ini kita mohon kepada Allah supaya wabah virus corona yang lagi melanda ini mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabah virus corona segera sirna, kita kembali ke kehidupan normal, kondusif seperti sedia kala. Nah, dari sekian banyak kaum muslimin yang berdoa lagi puasa ini, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi ada dua kebahagiaan. Bahagia di dunia yang merasakan kita bersyukur atas anugerah yang Allah berikan. Dan saum ini sifatnya bukan untuk menyakiti, bukan untuk bikin sakit apalagi. Karena dalam sebuah hadis dikatakan sumu tasihu. Berpuasalah kalian, pasti kalian sehat. Jadi ada efek kesehatan daripada pelaksanaan ibadah saum itu. Dari sini menunjukkan betapa saum itu, betapa puasa itu berdampak positif bagi diri kita. Jadi manfaatnya itu kembali kepada diri kita. Berbahagia ketika berbuka.
Sehingga dari efek bahagia ini menimbulkan rasa syukur, kemudian menimbulkan efek peningkatan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahagia nanti di akhirat. Tentu bagi yang puasanya sungguh-sungguh, menjaga diri, menjaga lisan dari hal-hal yang sifatnya provokatif, mengadu domba, ghibah, hasud, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kita jaga itu lisan kita supaya ibadah puasa kita berkualitas. Maka ketika menghadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertemu dengan Allah, bahagia dengan pahala ibadah saum yang kita raih karena saumnya benar-benar landasannya karena iman dan karena semata-mata ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari di hari-hari akhir di bulan Ramadan ini kita maksimalkan ibadah kita maksimalkan tilawatul Quran dan hal-hal yang lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan anugerah kepada kita keberkahan, bil khusus kita diberi anugerah bertemu dengan malam kemuliaan yaitu Lailatul Qadar. Allah beri kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kenikmatan yang kita rasakan, kenikmatan sahur, kenikmatan berbuka, tidak hanya dirasakan di dunia ini saja, tapi berdampak kepada kenikmatan di akhirat, yaitu kita berjumpa dengan Allah, kita bahagia dengan meraih pahala yang luar biasa daripada ibadah saum yang kita jalankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk menyempurnakan puasa di bulan Ramadan ini hingga akhir, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kita untuk menyukai ibadah saum ini sehingga nanti puasa-puasa sunnah pasca Ramadan kita jalankan sehingga kenikmatan itu akan senantiasa menyertai kita, keluarga kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.